その3本線を史上最年少にして取得したのがレイン・エイムズという男じゃ。Seperti yang kita tahu, di dalam anime Muscle, sihir adalah segalanya. Setiap orang pasti memiliki sihir. Ya, kecuali Mas ya. Nah, bentuk dari sihir itu tertulis jelas di wajah setiap manusia. Semakin banyak tanda garisnya, semakin besar pula kekuatan sihir orang tersebut. So, maka dari itu, di sini gue akan membahas penyihir garis ketiga yang ada di anime Muscle, yang juga bisa dikatakan sebagai penyihir terkuat. Karena garis ketiga adalah batas maksimum dari seorang penyihir. Yang kayaknya nggak ada lah penyihir garis keempat. Ya udah guys, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia penyihir garis ketiga di anime Muscle. Yang pertama, Abel Walker. Abel adalah siswa tahun ketiga di Akademi Sihir Eastern. Dia adalah pemimpin dari Magia Lupus, sekaligus prefek asrama Malang, dan antagonis utama di Muscle Season 1. Abel memiliki tubuh yang cukup ramping dan tinggi rata-rata. Dia mengenakan jubah putih dengan warna ungu di bagian ujungnya, dan juga dilengkapi dengan kerah berbulu. Rambutnya sebahu, mata berwarna merah muda, dan terlihat mengenakan kemeja, celana hitam, serta dasi putih. Abel memiliki pandangan yang sangat skeptis terhadap manusia. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya jahat dan memiliki hasrat untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, semua pandangan itu berubah setelah ia kalah bertarung melawan Mas. Garis ketiga di wajahnya ini selalu kelihatan, bahkan sejak pertama kali ia muncul. Beda dengan penyihir garis ketiga lainnya, yang munculnya itu pas mau berantem aja. Nah, usut punya usut, Abel mendapatkan garis ketiganya ini dari Innocent Zero, yang kekuatannya itu nggak main-main. Dia dapat mensummon boneka puppet gede kepala 3 yang bisa mengubah apapun menjadi boneka dan mengendalikannya dalam radius 100 meter. Nah, sihirnya yang OP ini bisa kalian saksikan di Muscle Season 1 episode 11. Kedua, Adam Jobs. Adam Jobs adalah guru Wahlberg, Meliador, dan Innocent Zero. Dia dianggap sebagai pencipta dari sistem Visioner Suci, sekaligus pendiri dari Biro Sihir. Dia mempunyai kontribusi besar dalam membangun struktur sosial bagi para pengguna sihir hingga saat ini. Meskipun dia kuat dan berwibawa, dia tidak menaruh rasa benci kepada orang-orang yang tidak mempunyai sihir. Dia bahkan mempunyai keinginan untuk membantu mereka-mereka yang lemah. Jika dilihat dari penampilannya, Adam Jobs memang terlihat seperti sosok yang serius. Akan tetapi, dia masih mempunyai sisi humoris. Seperti contohnya, pernah bercanda dengan Wahlberg di masa lalu. Nah, kalau untuk sihir garis ketiganya, Adam memiliki sihir yang namanya Darkness, yang konon dikatakan sebagai salah satu sihir yang paling kuat di dunia. Dia juga bisa memanggil dewa kegelapan bernama Lucifer, yang kekuatannya itu konon cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Ketiga, Cellwar. Cellwar adalah manusia ciptaan Innocent Zero dan anggota inti dari organisasi Innocent Zero juga. Dia berperan sebagai salah satu antagonis dari arc Magia Lupus di season 1 dan juga ujian seleksi Visioner Suci di season 2. Jika dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang pria dengan iris mata kekuningan, mengenakan jubah panjang berwarna ungu serta mahkota paku di atas kepalanya. Cellwar sangat setia kepada Innocent Zero dan rela melakukan apapun yang diperintahkannya. Meskipun demikian, ia terkadang kesel sama tingkah laku anak-anaknya Innocent Zero. Terus kalau untuk sihir garis ketiganya tentu sangat-sangat OP guys. Kekuatan sihirnya akan meningkat berkali-kali lipat. Seperti contohnya refleks yang luar biasa. Dan gak cuma itu aja, dia juga mampu memanggil dewa besi bernama Hephaestus, yang kekuatannya dapat mengubah karbon menjadi berlian. BTW sihir utama Cellwar ini karbon ya. Berliannya ini bisa ia gunakan untuk bertahan maupun menyerang. Kalau menyerang, berliannya akan menjadi sebuah bongkahan yang besar
dan berduri yang siap menusuk-nusuk lawannya. Dan kalau bertahan, kulit Selwar akan menjadi sekeras berlian. Nah, sihir garis ketiganya ini pertama kali muncul saat Selwar berhadapan dengan Mas ketika di ujian Visinor Suci. Saat itu Selwar datang mengacau bersama Innocent Zero. Berarti ya guys, seharusnya menjelang akhir season 2 ini mereka debut dong ya. Keempat, Delisaster. Delisaster adalah anak keempat dari Innocent Zero yang memiliki kepribadian narsis dan juga sadis, dan sangat peduli akan penampilannya, terutama kulitnya. Jika melihat dari penampilannya, Delisaster adalah seorang pria dengan rambut pirang, mengenakan ikat kepala dengan gaya matahari, serta gigi-gigi tajam. Kalau untuk sihir garis ketiganya, nah ini unik nih. Sihir garis ketiganya nggak kelihatan, tapi efeknya berasa. Kayak contohnya pas Delisaster melawan Rain dan Vin Ames, yang waktu itu dia mengeluarkan sihir garis ketiganya berupa mensummon senjata dewa berbentuk tombak bernama Athena, yang kekuatannya itu dapat melepaskan tebasan udara yang sangat kuat sehingga menyebabkan kehancuran. Dan juga dengan sihirnya ini, dia bisa mengalahkan 50 prajurit F sendirian, serta mengalahkan Sophia Bilbia dengan mudah. Kelima, Domina Blowlife. Domina adalah siswa tahun pertama dan kandidat Defensionary dari Akademi Sihir Wolkis, dan juga anak kelima dari keluarga Innocent Zero. Domina memiliki kepribadian yang tenang dan hampir tanpa emosi. Tetapi di balik semua itu, dia menyembunyikan kemarahan dan kebencian yang sangat besar. Domina adalah seorang pria dengan rambut merah muda sebahu. Garis sihirnya berbentuk dua anak panah yang melengkung. Dia terlihat mengenakan seragam standar berwarna hitam khas dari Akademi Sihir Wolkis. Nah, kalau untuk sihir garis ketiganya, Domina dapat memanggil dewa air Poseidon, yang kekuatannya itu tentu aja berhubungan dengan air. Seperti Trident Rain, yang dapat melepaskan beberapa serangan menusuk berbentuk air. Hingga Poseidon Angus Inclination, yang dapat mengubah Domina menjadi air dan membuatnya kebal terhadap serangan. Sihir garis ketiga ini muncul pertama kali ketika Domina sedang melawan Mas, yang padahal saat itu Mas baru selesai melawan Levis Roseguard, salah satu penyihir garis ketiga lainnya. Keenam, Doom. Doom adalah putra tertua dari keluarga Innocent Zero dan anggota terkuat dari kembar 5 iblis. Doom adalah orang yang haus akan pertarungan. Dia nggak suka sama orang yang lemah dan akan terus mencari lawan yang kuat untuk diajak bertarung. Meskipun terlihat ambisius, Doom orangnya tenang dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain yang cenderung nyentrik. Doom adalah pria yang sangat tinggi dan berotot dengan rambut putih panjang berantakan dan juga memakai pelindung yang menutupi matanya. Nah, kalau pelindung matanya ini dibuka, matanya ini terlihat tidak ada pupilnya. Hal itu karena dia sudah buta sejak lahir. Dan satu lagi, dia terlihat selalu membawa pedang besarnya yang bernama Kalat Blok. Pedang ini adalah salah satu dari 13 tongkat sihir legendaris. Terus kalau untuk sihir garis ketiganya, Doom dapat memanggil dewa karunia bernama Freya. Kekuatan dewanya ini berbeda dengan kekuatan dewa pada umumnya yang cenderung berbentuk makhluk. Kekuatannya ini lebih ke Kagebunshin no Jutsu, yang mana Doom dapat melipat gandakan dirinya sendiri hingga ratusan kali lipat, yang kekuatannya itu sama semua. Nah, sihir garis ketiganya ini muncul pertama kali saat Doom melawan Mas. Yah, lagi-lagi Mas cuk. Setiap karakter di anime ini kayaknya ngelawan Mas mulu dah. Udah gitu, pas duel ada jurinya lagi, dikasih nilai 10, 10, 10, 10, 10. Ketujuh, Dot Barrett. Dotto adalah siswa tahun pertama di Akademi Sihir Eastern dan salah satu sahabat di geng semprulnya Mas. Dotto Barrett adalah anak laki-laki yang rusak-rusuk, berisik, membenci pria tampan, dan menganggap kalau dia adalah MC yang sebenarnya.
Jika melihat dari penampilannya, Dot memiliki rambut merah kuning dan mata merah coklat. Dia terlihat memakai ikat kepala hitam dengan 3 tanda kotak putih di atasnya. Memiliki 1 garis sihir di bawah mata kanannya yang terlihat seperti zigzag. Nah, dengan sihir garis ketiganya, Dot dapat memanggil dewa ledakan bernama Vulcanus, yang mana tongkatnya akan terbelah menjadi 2 dan bahkan lebih. Terus Dot dapat melepaskan tembakan dari tongkatnya tersebut, yang kekuatan ledakannya sangat amat kuat, yang dapat menghancurkan orichalcum, logam terkuat di dunia. Sihir garis ketiganya ini muncul ketika Dot bertarung melawan Epidem, yang saat itu Dot sedang terdesak dan hampir mati. Lalu ketika akan KO, dia mengeluarkan kekuatan terpendamnya, yaitu Vulcanus inilah, sehingga Epidem pun kalah. Kedelapan, Epidem. Epidem adalah anak ketiga dari keluarga Innocent Zero dan sangat mengagumi serta mengagung-agungkan yang namanya puding. Selain itu, dia orangnya juga licik dan suka nyanyi-nyanyi nggak jelas. Jika melihat dari penampilannya, dia terlihat memakai seragam kantoran. Pokoknya rapi bener lah, dengan mantel, celana hitam, kemeja putih, dan juga dasi hitam. Nah, untuk kekuatan garis ketiganya, dia mampu memanggil dewa kelicikan, yaitu Sipus, di mana tongkat sihirnya akan berubah menjadi seperti sendok, dan outfitnya juga berubah, dan malah jadi alay anjir. Bagusan yang sebelumnya, cok, di mana jaketnya ada pola-pola pudingnya gitu. Dalam mode ini, Epidem mampu menghasilkan orichalcum dalam jumlah yang tak terhitung, dan menembakkannya ke targetnya. Orichalcumnya ini berbentuk senapan mesin gitu, atau SMG. Nah, sihir garis ketiganya ini muncul pertama kali saat Epidem melawan Lance dan Dot, yang pada akhirnya kalah juga nih orang, sama si Dot. Karena si Dotnya mengeluarkan sihir garis ketiganya juga. Oke guys, itu dia tadi para penyihir garis ketiga yang ada di anime Muscle. Dan untuk penyihir garis ketiga lainnya, sabar guys, akan gua lanjutin di part 2. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya, dan kita akan berjumpa lagi di part 2.